Ya ini bukan kata Susno ya, bukan juga kata Pak Fikar, tapi ini udah putusan pengadilan. Ya Iya. apa yang kita nggak bisa bantah. Kalau saya ngarang-ngarang bahwa salah, ini salah, nanti saya dikira saya memihak ke Roy ya. Kalau saya katakan ini salah, nanti saya dikatakan, oh ini permol memihak ke Pak Jokowi. Tapi ini putusan pengadilan. Saya bicara dengan Pak Fikar ini bukan karena memihak Roy Suryo, nanti saya dikatakan memihak Roy Panci ya. Nanti kalau misalnya yang menyalahkan hakim, saya dikatakan, oh ini permol gitu. Enggak, ini putusan hakimnya udah. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi tidak sah secara prosedural. Namun, putusan ini tidak otomatis menghentikan penyidikan. Polda Metro Jaya menyatakan tetap menghormati putusan hakim, tetapi proses hukum masih berjalan. Kita akan membahasnya bersama para narasumber, namun sebelum itu kita akan simak hasil dari putusan hakim di sidang pra-peradilan Roy Suryo siang tadi. Pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Rumawi Res 124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Pemawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli. Kita akan membahasnya pemirsa bersama Kabar Reskrim 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Sudah hadir di studio Pak Fikar dan juga Pak Susno melalui sambungan Zoom. Oke, pertama saya ingin ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu ya. Memaknai putusan hakim yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo seperti apa sih? Ya, saya kira ini kalau dalam praktek penegakan hukum pidana, ini satu hal yang biasa sebenarnya. Maksud saya bahwa ada proses-proses yang tidak dilakukan secara benar gitu. Karena kan pra-peradilan itu otoritas atau kewenangannya itu adalah menilai proses, menilai keabsahan sebuah proses gitu. Pada tingkat penyidikan maupun penuntutan gitu. Nah, karena itu ketika ada putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan itu tidak sah, maka dengan sendirinya itu dianggap tidak sah gitu. Tetapi sekali lagi seperti juga tadi dinyatakan oleh majelis hakim, perkaranya sendiri masih tetap jalan, gitu, masih tetap hidup gitu. Hanya upaya paksa yang diterapkan terhadap Roy Suryo itu dianggap tidak sah semua. Gitu. Oke, Pak Susno, bagaimana tanggapan Anda? Ketika hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tidak sah, seberapa serius kalau Anda melihat, ya bisa dikatakan nggak sih ini cacat prosedural? Ya, begitu saya berpendapat ya sama dengan Pak Fikar, dan pendapat saya yang kedua adalah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sudah bagus ya, ada peningkatan. Kalau selama ini orang mengatakan kalau pra-peradilan, khususnya kalau di Jakarta Selatan, itu 0,00% untuk menangnya, atau 0,1 ya, ini kecil sekali. Tidak dikabulkan 100%, tapi ada beberapa poin yang dikabulkan sampai 5 ya. Nah, sampai 5 itu ternyata prosedurnya untuk kelima poin upaya paksa tadi dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah itu batal demi hukum ya, walaupun sebutan lain itu ditolak. Nah ini
apa pengaruhnya terhadap pokok perkara yang akan disidangkan ke depan. Ini besar sekali ya. Besar sekali itu apa? Nah ini untuk pedoman ya, pedoman pegangan bagi hakim yang akan menyidangkan ya, bahwa penangkapan, penahanan pada poin berikutnya termasuk penggeledahan dan apalagi tadi ada 5 poin itu tidak sah. Jadi upaya paksanya tidak sah. Nah ini menjadi bahan pertimbangan. Nah apakah saya tidak memasuki materi perkara? Kalau materi perkara itu silakan di pengadilan. Tapi artinya sebagaimana Pak Fikar katakan tadi, prosedur ya, prosedur upaya paksa dan itu sangat penting dalam penegakan. Prosedur itu sangat menentukan gitu. Kalau prosedurnya ada tidak benar, itu akan mempengaruhi juga hasilnya gitu. Nah, ini saya tidak memihak siapapun juga di sini. Saya hanya meninjau dari segi hukum selaku penyidik gitu. Ya, Pak Fikar, hakim Ya. menyebut terdapat cacat formil dalam penggeledahan, Ya. penangkapan dan juga penahanan Roy Ya. Suryo gitu. Ya. Nah, sejauh mana sih kalau dari kacamata hukum pidana melihat kegagalan atau kecacatan prosedur dalam hal ini? Iya, kan gini, setiap langkah penegak hukum itu ada prasyarat yang harus dipenuhi gitu. Nomor satu pasti kan dia punya kewenangan. Oke, bahwa kepolisian punya kewenangan, betul. Tapi kemudian pelaksananya umpamanya seorang polisi yang ditugaskan untuk itu kan juga dia punya surat tugas sehingga Ya. dia punya kewenangan menangkap kan begitu. Nah, tetapi ketika dia melakukan tugasnya, melakukan penangkapan, nah itu juga ada aturan mainnya, KUHAP dalam hal ini. Ya, Hakim umpamanya, mengatakan masih menggunakan KUHAP lama. sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara KUHAP lama dan KUHAP baru gitu ya. Walaupun di KUHAP baru itu lebih lebih transparan dan lebih moderat gitu sebenarnya. Nah, karena itu tetap saja prasyarat-prasyarat itu harus dipenuhi. Seperti? Umpamanya kalau mau menangkap gitu ya, mau menangkap maka nomor satu yang harus diperiksa adalah dasar penangkapannya apa gitu. Ya kan, umpamanya ada laporan. Oke, ada laporan. Kemudian yang kedua laporannya apa tentang tindak pidana, apakah hukumannya lebih dari 5 tahun atau tidak, umpamanya. Nah, itu juga dipertimbangkan gitu. Kemudian yang namanya menangkap itu kan masuk kategori upaya paksa. Artinya dilakukan kalau tindakan normal tidak diikuti. Mestinya sebelum menangkap itu dipanggil. Ya, sampai sementara Nah, terakhir dari pihak Roy Suryo mengatakan biasanya surat polisi- pemanggilan itu belum ada katanya. Nah, Pak itu Fikar. dia. Nah, itu gimana? Coba kita tanya lagi ke Pak Susno ya. ya, Seperti apa silakan. Pak Susno sebagai mantan Kabarreskrim Titik yang paling rawan dalam proses upaya paksa itu biasanya ada di mana? Penetapan tersangka, surat perintah, alat bukti, atau pelaksanaan di lapangan sih? Iya, ini kan harus ada misalnya penangkapan kita soroti, memang betul harus ada pemanggilan. Karena contoh sudah ada dalam pra-peradilan kasus Peggy Perong ya di Pengadilan Bandung. Ya. Itu langsung dimentahkan bahwa penangkapan itu tidak sah, termasuk yang lain-lain upaya paksa tidak sah karena bukan tertangkap tangan. Kemudian kok bukti-bukti belum dikumpulkan gitu kok langsung ditangkap. Mestinya sebagaimana Pak Fikar kan panggil. Nah prosedur itulah kewenangan ada bagus itu dilindungi undang-undang gitu. Itu harus digunakan. Tapi penggunaan kewenangan itu ada aturannya. Mengapa ada aturannya? Di Pak Fikar katakan ada keseimbangan gitu ya. Tersangka itu kan belum bersalah, masih praduga tak bersalah. Sampai dengan dia duduk di depan terdakwa, di depan persidangan itu belum bersalah juga, harus dihormati. Maka kali itu haruslah dipenuhi prosedur penangkapan, prosedur penahanan. Ya. Kalau seperti ini kan bukan tertangkap tangan, kan harus dilakukan pemanggilan. Ya. Nah bisa saja nanti misalnya proses penuntutan, jaksa menghentikan penuntutan bisa. Dalam proses peradilan menjatuhkan dia tidak bersalah, bebas bisa. Dalam proses pengadilan juga, pengadilan menyatakan dia bersalah, maka dihukum dengan hukuman tertentu. Itu bisa juga. Jadi karena dia masih dalam posisi tidak dibersalahkan, ya azas praduga tak bersalah itu harus benar-benar dilindungi gitu. Karena ini bisa menimpa siapa saja. Karena kalau itulah jadi azas dalam
hukum acara yang baru, azas tentang apa namanya hak asasi manusia itu sangat dikedepankan. Jadi Dikedepankan. marilah kita Ya, sama. ya. Bagaimana penjelasannya Pak Fikar, terutama terhadap proses penangkapan ya, Ya. terduga dalam KUHP yang baru? Ya, apa namanya, terduga itu sebenarnya terminologi yang sebenarnya di KUHP tidak ada itu, ya. Jadi baru ada laporan, ya masuk, itu kemudian laporan itu diproses, kemudian petugas menduga. Ini kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab? Kan kalau dugaannya kuat, artinya didukung oleh minimal ada 2 alat bukti, baru ditetapkan sebagai tersangkanya. Baru kemudian negara dalam hal ini kepolisian punya kewenangan untuk tadi memanggil, ya. Kalau dipanggil tidak mau ditangkap, gitu. Dipanggil 2 kali tidak mau bisa ditangkap, gitu, dibawa, gitu istilahnya, dibawa ke tempat. Kalau cukup alasan untuk ditahan umpamanya. Nah, itu yang harus dilakukan seperti itu. Dan ini menurut saya prosedur yang biasa dilakukan sehari-hari oleh teman-teman penyidik di kepolisian, gitu, ya. Tetapi mungkin ya dalam profesi lain aja ada karena setiap hari dilakukan sehingga kadang-kadang prosedur ada yang kelewatan. Jadi sangat mungkin itu karena setiap hari dilakukan melakukan itu merasa punya kewenangan. Jadi nangkap asal nangkap aja, nahan asal nahan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, karena itu penyusun undang-undang dulu itu sangat prospektif gitu. Artinya ke depan. Nah, kalau ada tindakan seperti itu apa? Wah, makanya ada itu lembaga yang namanya pra-peradilan. Jadi setiap ada keseimbangan di satu sisi antara kewenangan negara memaksa, ya, kewenangan upaya paksa dari negara. Di sisi lain juga diberi hak pada warga negara yang kebetulan menjadi menjadi objek dari kewenangan itu untuk melakukan keberatan. Yaitu tadi upayanya melalui pra-peradilan diuji gitu. Apakah nangkapnya, nahannya, menggeledahnya, menyitanya itu sah atau tidak? Dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar atau tidak? Nah, itu bisa diuji semua. Gitu. Oke. Pak Susno, kalau seseorang sudah dinyatakan kooperatif dan memenuhi wajib lapor, berarti ini bagaimana nih kalau Anda melihatnya penangkapan dan penahanannya bisa dibenarkan nggak sih sebenarnya? Jadi untuk melakukan penangkapan, penahanan itu kan ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Ya. Penahanan itu kalau memang tidak diperlukan ngapain harus ditahan, ya? Ngapain harus ditangkap? Gitu. Kalau dia kooperatif, gitu. Selama ini kan selama pemeriksaan kan perkara ini kan hampir 2 tahun ya, setahun lebih ya, setahun setengah ya. Dia selalu datang gitu. Ya ngapain harus ditangkap kan selalu. Kemudian ditahan, misalnya akan diserahkan ke jaksa penuntut umum pada hari Senin taruhlah. Ya Senin buatlah surat panggilan untuk hari Senin. Pada saat Senin datang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan dari penuntut umum, Anda sudah diterima berkasnya, maka penyidik punya kewajiban menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti. Jadi harus diantar. Nah, kalau dia tidak begitu, panggilan kedua juga tidak dipatuhi, baru ditangkap. Berarti pada penangkap. Iya. Berarti ini seharusnya bisa menjadi catatan keras juga dong bagi penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan ketika pra-peradilannya putusan hakim dikabulkan sebagian. Ya ini bukan kata Susno ya, bukan juga kata Pak Fikar, tapi ini udah putusan pengadilan. Ya apa yang nggak bisa bantah. Nanti kalau saya ngarang-ngarang bahwa salah nanti saya dikira saya memihak ke Roy ya. Kalau saya katakan ini salah, nanti saya dikatakan oh ini permol memihak ke Pak Jokowi. Tapi ini putusan pengadilan. Saya bicara dengan Pak Fikar ini bukan karena memihak Roy Suryo, nanti saya dikatakan memihak Roy Panci ya. Nanti kalau misalnya yang menyalahkan hakim, saya dikatakan oh ini permol gitu. Enggak, ini putusan hakim itu ya udah benar gitu. Karena ini tidak bisa dibanding, sudah final dan ready. Jadi kalau putusan hakim kita nggak kita hormati, udah. Nah ini untuk perbaikan aparat penegak hukum kita, bukan hanya polisi saja, termasuk jaksa,
juga, termasuk KPK. Jadi harus hati-hati bahwa hukum kita sekarang sudah jauh berubah. Nah, hukum itu akan berjalan baik sesuai dengan kehendak rakyat yang membuat hukum ini. Hukum ini dibuat oleh rakyat dan melalui DPR kita. Tergantung aparat penegak hukumnya. Nah, tadi Pak Fikar katakan jangan sampai kalau melakukan upaya paksa itu menganggap ini suatu kebiasaan sehingga lupa akan kebiasaan dia pokoknya tangkap aja. Nah, ini untuk kita sama-sama mengingatkan. Iya, Pak Fikar ditambahkan, jadi hukum semakin kesini kan seharusnya semakin berbenah lebih baik dong ya melalui aparat penegak hukum begitu. Jika tersangka dinilai kooperatif selama ini, kemudian wajib memenuhi wajib lapor, apa yang menjadi alasan penahanan penggeledahan itu mestinya itu dipertimbangkan gitu. Gini, penangkapan dan penahanan umpamanya ya, itu kan logika di belakangnya, logika berpikirnya takut melarikan diri atau dikhawatirkan melarikan diri atau dikhawatirkan mengulangi lagi gitu. Kalau sudah dikasih wajib lapor seminggu 2 kali, dia datang, dia rajin, buat apa dilakukan penangkapan penahanan, ya kan? Dia sudah kelihatan niat baiknya gitu. Artinya alasan sosiologis maupun alasan yuridisnya udah hapus itu untuk menangkap sebenarnya, untuk menangkap atau menahan. Nah, karena itu tadi kalau dikhawatirkan lari atau dikhawatirkan mengulangi, dia buat apa dia lapor-lapor tiap seminggu 2 kali. Dia lapor Senin, Kamis gitu. Iya kan? Kalau dia mau melakukan lagi, dia tinggal ditangkap aja begitu datang ngelapor. Kan bisa seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya berlebihan itu gitu. Penggunaan kewenangan itu menjadi berlebihan gitu. Pak Abdul Fikar dan juga Pak Susno Duaji serta pemirsa NTV Prime tetaplah bersama kami. Kami masih akan membahas hal ini seusai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah di NTV Prime.